Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang alhamdulillah pada hari ini kita semua masih dimudahkan oleh Allah untuk bisa bersama-sama menghadiri taman-taman surga. Ini taman-taman surga ini, Bu, ya. Karena Nabi mengatakan jika kalian melihat taman-taman surga, maka hadirilah. Sahabat ada yang bertanya, apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga ya Rasulullah? Yaitu majlis zikir atau majlis ilmu. Semangat, Bu? Semangat. Ini kayak yang lemes gini pada puasa ya. Alhamdulillah Ibu, hari ini Allah mampukan kita semua bisa sampai masuk pada hari yang ke-11. Ini yang ikut pemerintah. Ada yang 12, ada yang 11. Kalau yang ikut Muhammadiyah itu sudah masuk hari ke-12 ya. Ini belasan hari kita sudah Ramadan, Bu. Besar harapan kita pastinya mudah-mudahan setiap rangkaian amalan ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kekasih hati kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena berkat perjuangan beliau saat ini akhirnya kita semua bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam, dan mudah-mudahan sebagai umat yang betul-betul mencintainya, kita pun senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah 19 hari lagi lebaran. Sebelum kita fokus dengan kajian kita pada hari ini, Bu, kita akan membahas tentang para kekasih Allah. Sekedar mengingatkan saja dan menguatkan pastinya. Ya, hati-hati Bu, jangan sampai kita terkecoh, terlena. Ya Bu, ketika semakin besar peluang kebaikan, biasanya godaan semakin besar pula, itu semakin banyak. Khususnya 10 hari terakhir Ramadan, ketika Allah buka peluang grand prize. Grand prize bahasanya, Bu, ya. Apa arti grand prize, Bu? Grand prize, hadiah utama istilah kita, Bu, ya. Ya. Hadiah utamanya dari Ramadan ini adalah Lailatul Qadar, ya. Kita pun terkecoh, Bu, karena nggak hanya Allah ngasih diskon buat kita, tapi ternyata Allah juga, bukan Allah, Bu, ya, ternyata dunia juga menipu kita dengan diskon-diskon di toko-toko, betul nggak, Bu, ya? Akhirnya apa yang terjadi, Bu? Masjid mulai sepi, mall mulai banyak. Jadi Bu, tolong jaga keistiqomahan kita semua, saling menguatkan. Ya, kapan lagi, Bu? Karena kita nggak tahu apakah tahun depan masih ada peluang lagi atau tidak buat kita untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas para kekasih Allah. Saya pengen nanya, Bu, yang pengen menjadi kekasih Allah angkat tangannya. Yang pengen banget jadi kekasih Allah. Juga nih. Yang sangat pengen banget sekali jadi kekasih Allah. Ibu, ini pengennya pengen beneran, pengen bohongan? Coba kita buktikan. Siapa yang hari ini berdoa, ya Allah jadikan aku kekasihmu, angkat tangan. Satu orang aja. Oke, tambah waktu lagi deh, Bu. Siapa yang kemarin minta sama Allah pengen jadi orang yang spesial di hadapan Allah? Yang tadi ngajuk pada kemana ini? Oke, Bu, waktunya kita panjangin dikit deh. Yang seminggu ini berdoa, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan hamba bisa menjadi orang yang spesial di hadapanmu, kekasihmu, angkat tangan. Ini mana ini? Baru mau? Ibu, ya, ingat, kekuatan terbaik kita adalah doa, Ibu. Ya, semakin serius kita pengen berharap apa yang kita minta dikabulkan, maka doa semakin kencang. Yuk, ingat, enggak Ibu?
Di sini boleh Bu? Mangga. Udah disiapkan Ibu sama Sohibul Bait, silakan. Mangga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bu, apa bedanya pengen sama pengen-pengenan? Ayo Bu, ini mumpung di bulan Ramadan, maka saya tegaskan, mari Bu, tunjukkan keseriusan kita, minimal berdoa sama Allah. Minta Bu, kita nggak akan bisa menjadi orang yang spesial di hadapan Allah kalau kita nggak minta sama Allah. Bukankah kemampuan kita dalam beribadah itu karena kuasa Allah? Ya, siap? Siap? Siap apa? Siap apa? Jangan siap insya Allah. Oh enggak, insya Allah. Baik Bu. Nah, ada yang cukup menarik Bu, mengapa kita harus menjadi orang yang spesial di hadapan Allah, Ibu? Mengapa kita betul-betul terus berdoa meminta sama Allah biar kita termasuk menjadi hamba yang Allah cintai, menjadi kekasih Allah. Apa untungnya Bu? Masya Allah. Ini dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW pernah bersabda Bu, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah Ta'ala memanggil Jibril alaihissalam menghadapnya Bu. Ketika Allah suka sama kita Bu, cinta sama kita, sayang sama kita, demen sama kita, Allah manggil Jibril. Jibril ini Bu adalah malaikat, pemimpinnya para sayyidul malaikat. Istilah kita Bu ya. Kalau enggak kan seluruh malaikat itu mulia. Enggak Bu. Tapi malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Silakan Ibu, mau di depan. Ini dapat informasi Bu, 300 lagi mau datang nih. Enggak Bu ya. Mangga Ibu. Bu, jadi ketika Allah suka sama kita, Allah cinta sama kita, Allah betul-betul sayang sama kita, Allah Ta'ala memanggil malaikat Jibril alaihissalam Bu. Ya. Ketika malaikat Jibril alaihissalam menghadap Allah, apa yang terjadi Bu? Allah berkata kepada Jibril, sesungguhnya aku Allah mencintai fulan. Jadi Allah berkata pada malaikat Jibril, hai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Fulan itu adalah istilah kita Bu ya. Kalau ini istilah Arab tuh fulan itu adalah Sunda mah Asep Bu ya. Si Neng lah itu istilahnya. Jadi istilah seseorang itu Bu ya. Aku mencintai si fulan. Apa yang Allah perintahkan Bu? Allah perintahkan malaikat Jibril, oleh karena itu cintailah si fulan olehmu. Masya Allah Bu. Kalau Allah cinta sama kita, berdampak Jibril pun akan cinta kepada kita. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam Bu menyeru kepada penduduk langit. Siapa penduduk langit Bu? Malaikat-malaikat Bu. Malaikat Jibril menyeru kepada seluruh penduduk langit. Apa kata Jibril? Sesungguhnya Allah mencintai fulan. Disebut Bu nama fulan tadi Bu. Ya, disebut nama kita Bu, Masya Allah. Dan aku pun mencintai si fulan, kata Jibril. Mendengar berita ini Bu, Allahu Akbar, seluruh makhluk penduduk langit dari kalangan malaikat akan mencintai kita juga Bu. Allahu Akbar ya. Allah kalau sudah cinta, Jibril cinta, malaikat juga cinta. Kemudian apa yang terjadi Bu? Kemudian orang yang spesial ini pun akan dicintai, akan diterima oleh seluruh penduduk bumi. Jadi seluruh makhluk yang ada di bumi pun akan mencintai kita. Bayangin Bu, inilah maaf, ada kisah-kisah yang cukup menarik Bu loh kok. Dia melewati tempat bahaya tapi kok selamat ya. Kok baik-baik saja ya. Padahal nggak ada yang jaga secara kasat matanya. Ya bisa jadi. Ini karena Allah mencintainya, berdampak Jibril pun mencintainya, dan berdampak seluruh penduduk langit mencintainya, pun juga berdampak seluruh makhluk yang ada di muka bumi juga mencintai. Ini Bu poin penting Bu. Makanya yang kita kejar itu jangan cinta suami terus. Kalau kan udah nikah bakal cinta suami mah. Betul nggak Bu? Jadi yang kita kejar, fokuskan jangan perhatian makhluk. Ini Bu,
Kesalahan terbesar kita ketika kita beramal, landasan amal itu bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji. Pakai baju baru, datang ke majelis, diundang sama Ibu A, Bu, tong hilapnya dinten Ahad, hari Ahad besok ada kajian. Siap Bu, yang teringat pertama kali, wah, baju mana ya? Sampai ke majelis taklim, apa yang terjadi Bu? Dia menanti, menunggu. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Damang, alhamdulillah damang, digoyang-goyang, ngasih kode Bu, digoyang-goyang bajunya, ngasih kode. Apa kodenya Bu? Berharapnya apa? Ibu menisai acukna. Aduh Ibu, rugi kali Bu. Yang kita kejar adalah perhatian dari Allah. Lihat Bu, pernah dengar kisah tentang Uwais Al-Qarni? Siapa tuh Uwais Al-Qarni Bu? Siapa Uwais Al-Qarni? Pernah dengar kisahnya Bu? Uwais Al-Qarni adalah bukan sahabat Bu, tapi hidup di zaman Nabi, tapi tidak termasuk golongan sahabat, disebutnya tabi'in. Ingat Bu ya, siapakah mereka yang disebut sahabat Nabi? Pertama, hidup di zaman Nabi, plus dia pernah jumpa sama Nabi, plus dia beriman kepada Nabi. Ini Bu, 3 poin penting. Hidup di zaman Nabi, dan pernah jumpa dengan Nabi, dan beriman kepada Nabi. Jadi Bu, kalau 3 ini gak terpenuhi, walaupun dia hidup di zaman Nabi, maka dia tidak termasuk sahabat. Uwais Al-Qarni ini Bu, dia tinggalnya di Yaman. Yaman ke Madinah ditaksir Bu lebih dari 1000 kilo. 1000 kilo teh Garut ke mana Bu? Ya Bu, Surabaya kurang lebih Bu ya. Ibu bayangkan Bu, dari Yaman dia ke Madinah Ibu, apa yang terjadi Bu? Dia pengen membahagiakan ibu yang dia cintai Bu. Dia ingin membahagiakan ibunya, akhirnya apa yang terjadi? Ibunya berkata, "Wes, ibu pengen banget nih pergi ke tanah suci." Uwais ini Bu sama ibunya, dia adalah orang yang bisa dikatakan orang miskin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, tetapkan posisinya Bu. Di depan juga boleh Bu, silakan. Ini Bu, di depan boleh? Nggak apa-apa Ibu. Nanti ada lagi yang mau datang soalnya. Ayo, yang paling depan hadiahnya sapi. Yang mundur dikit domba, mundur dikit ayam, mundur dikit telurnya ayam. Ibu, nggak apa-apa Ibu, silakan Ibu di sini aja. Silakan. Jadi Ibu, satu waktu ibunya berkata kepada Uwais, Ibu pengen banget beribadah di tanah suci, ya. Mungkin istilah kita Bu, pengen umroh lah gitu Bu ya. Uwais yang sangat sayang, cinta sama ibunya, apa yang terjadi Bu? Dia pun tidak ingin mengecewakan ibunya Bu. Akhirnya apa yang terjadi? Uwais membeli seekor anak sapi Bu. Anak sapi kecil. Yang pekerjaan aktivitas Uwais Bu sehari-hari, pagi menggendong anak sapi ke atas bukit, sore turun. Itu waktu yang cukup panjang Bu, berminggu-minggu sampai berbulan-bulan, sampai sapinya menjadi besar. Orang-orang merasa aneh, ini Uwais ngapain nih? Sapi kok digendong, diangkut Bu. Ini terus. Ternyata orang-orang nggak tahu tujuan Uwais apa Bu. Ternyata Masya Allah Ibu, Uwais itu sedang melatih fisiknya biar kuat, bisa menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Ibu, maaf loh, dulu itu belum ada pesawat Ibu, belum ada mobil, belum ada bis, ya, onta, ya. Tapi Uwais nggak punya onta. Onta itu jauh lebih mahal daripada sapi. Akhirnya dia membeli anak sapi ini dengan melatih fisiknya biar kuat. Karena jarak dari Yaman ke Mekah itu Bu lebih dari 1000 kilo, kurang lebih 1100 sekian kilo lah Bu ya. Jauhnya luar biasa. Bayangkan Ibu, itu Uwais lakukan tujuannya ingin membahagiakan ibunya. Ya. Sehingga apa yang spesial dari Uwais ini Bu, satu waktu setelah ibunya meninggal dunia, akhirnya Uwais ini Bu
untuk mencari pekerjaan dia bingung Bu. Ya, nggak terhormat loh Bu, orang biasa, orang kampung lah istilah kita mungkin Bu ya. Akhirnya dia melamar kerja, diterima menjadi sebelum ibunya meninggal Bu, satu waktu Uwais memendam rasa rindu terhadap Nabi, kangen jumpa sama Nabi, curhat sama ibunya, Bu, boleh enggak aku izin ke Madinah Bu, kangen sama Nabi, karena belum pernah jumpa sama Nabi. Apa kata ibunya? Wes, tolonglah, ibumu sendirian tinggal di sini, nggak ada keluarga lain. Itu Yaman ke Madinah itu berapa hari tuh Bu? Ya, Mekah Madinah aja kalau jalan kaki kurang lebih 2 mingguan Bu. Ya, Mekah Madinah jaraknya 450 kilo. Kali 2 hampir sebulan kurang lebih Bu. Jadi ibunya khawatir, Wes kalau kamu pergi gimana dengan ibu? Wes kepikiran jeda Bu, nggak jadi deh. Kepikiran gimana strateginya Bu, akhirnya Uwais nabung, punya uang cukup, akhirnya minta izin lagi Bu, izin Bu, besar niat rindu anakmu terhadap Nabi, izinkan aku bisa ke Madinah Bu, pengen jumpa sama Nabi. Tenang Bu, aku sudah siapin uang nih buat ibu selama aku tinggal nanti, dan aku sudah titip pesan kepada tetangga untuk bisa menjaga ibu selama aku pergi. Karena saking rindunya besar, ibunya juga paham, ya udah nak. Tapi tolong ingat pesan ibu ya, habis jumpa Nabi langsung pulang, karena ibu tidak punya keluarga kecuali kamu, ya Bu. Alhamdulillah, bahagia Uwais. Pergilah dari Yaman Bu ke Madinah. Sampai di Madinah apa yang terjadi Bu? Kebahagiaan pertama besar dalam diri Uwais. Bertanya kepada orang-orang setempat, di manakah rumah Nabi? Di manakah rumah Nabi? Dikasih tahu Bu, itu rumah Nabi. Diketok rumah Nabi, ternyata yang menjawab Siti Aisyah, istri dan Nabi. Bertanyalah, siapa kau? Aku Uwais. Ada keperluan apa? Aku ingin jumpa sama Nabi. Waduh, maaf, Pak Uwais, Nabi sedang tidak ada di rumah. Saat ini Nabi sedang perang. Pulangnya kapan? Ya nggak tahu. Wah, ibu bimbang Bu, gelisah. Di lain sisi rindu sama Nabi, di lain sisi keinget sama ibunya. Akhirnya Uwais berkata, ya udah wahai istri Nabi, tolong sampaikan salam rinduku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, aku tidak bisa menanti, tidak bisa menunggu, karena aku meninggalkan ibuku yang sendirian di Yaman. Pergi Bu Uwais. Beberapa hari kemudian Nabi pulang dengan para sahabat. Ya, Aisyah lupa kalau ada Uwais pernah datang. Tapi banyak yang mengingatkan, tuh ya Rasulullah, beberapa hari yang lalu ada seorang yang mencarimu. Nanya Nabi, wahai Aisyah, adakah beberapa hari yang lalu seseorang mencariku? Oh ya Rasulullah, ada. Dia dari Yaman, namanya Uwais. Katanya rindu kepadamu, tapi nggak bisa menunggu. Wah, kalau logika kita Bu, berarti rindunya bohongan ini. Bukan. Tapi dia pergi tidak menunggumu gara-gara dia meninggalkan seorang ibu. Masya Allah. Mendengar kejadian ini Bu, apa pesan Nabi kepada para sahabat? Sahabat-sahabat sekalian, kalau kalian ya ketahuilah, kalau kalian jumpa sama Uwais, minta doanya. Bayangin Bu, sahabat Nabi disuruh minta doa sama Uwais al-Qarni. Apa spesialnya? Dia adalah penduduk langit, kata Nabi. Dia termasuk penduduk bukan bumi Bu, kalau bumi manusia, kalau langit bukan berarti dia malaikat, tapi dia disejajarkan seperti malaikat. Allahu Akbar. Ibu, apa yang terjadi Bu? Nabi berpesan kalau kalian berjumpa dengan Uwais dari Yaman, minta doa darinya. Sahabat loh Bu, depan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mungkin banyak sahabat-sahabat tuh berpesan Nabi kalau jumpa sama Uwais minta doa. Kita mengangkat Bu, cari ustadz minta doa. Ini spesial loh Ibu, ini Bu, Allahu Akbar. Akhirnya Bu, Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar meninggal dunia. Nah, di pemerintahan Umar bin Khattab lah Bu, khalifah kedua. Ya, tiba-tiba diingatkan oleh Utsman bin Affan, "Hai Umar, tidakkah kau masih ingat dulu Nabi pernah berpesan kalau jumpa bersama Uwais dari Yaman, minta doa." Penasaran nih. Coba nih, ada kabilah itu adalah rombongan pedagang Bu. Dari Yaman datang, coba tanya sama mereka, ada nggak mereka yang kenal sama Uwais? Wah, penasaran Bu. Umar juga pengen tahu nih, Uwais seperti apa orangnya. Sampai-sampai Nabi menyuruh mereka untuk minta doa. Apa yang terjadi Bu? Allahu Akbar. Tiba-tiba Bu, kabilah pedagang-pedagang dari
dari Yaman datang. Umar nanya, siapakah di antara kalian dari Yaman? Kami, ada apa? Adakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Kaget bu, orang-orang kaget. Ada apa wahai khalifah? Kok kamu cari Uwais Al-Qarni? Karena mereka tahu Uwais Al-Qarni itu adalah orang yang biasa dia. Jadi bu, setelah meninggal ibunya ini bu, Uwais Al-Qarni bekerja sebagai tukang parkir lah istilah kita bu ya. Ikut kabilah ngejagain onta kendaraan bu. Jadi kalau dagang dari Yaman datang ke Madinah, dagangnya digelar, kendaraannya bu, onta-ontanya disimpan di sisi kota bu ya, di sisi kota Madinah. Nanya, adakah yang bernama Uwais? Mereka nanya, mengapa kamu mencari Uwais wahai khalifah? Enggak, aku pengen tahu, adakah Uwais di antara kalian? Wahai khalifah, Uwais Al-Qarni tukang parkir onta kami. Wah, Umar Utsman senang bu. Wah, berarti benar. Di mana mereka tuh? Ada di parkiran onta. Umar dan Utsman bu segera menghampiri Uwais Al-Qarni. Apa yang terjadi bu? Lagi sholat ketika itu Uwais Al-Qarni bu lagi sholat, beres sholat. Khalifah Umar menyapa, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Umar penasaran, pengen tahu, siapakah kau? Tanya Umar. Siapakah kamu, siapa? Uwais menjawab, Ana Abdullah. Ini bu, kebiasaan orang Arab ya. Kalau dia laki-laki dia menjawab Ana Abdullah. Apa arti Abdullah itu bu? Hamba Allah. Jadi ketika Umar nanya, Man ismuka? Siapa nama kamu? Ana Abdullah. Umar senyum, Utsman senyum. Ana Abdullah, saya juga Abdullah. Saya juga hamba Allah. Saya nanya, siapa nama asli kamu? Mendengar pertanyaan siapa nama asli, Uwais menjawab, aku adalah Uwais Al-Qarni. Wah, ketika itu bu, apa yang terjadi? Umar, Utsman minta doa. Kaget bu, kalian tuh khalifah, sahabat Nabi, ya, dua-duanya ini bu adalah satu menantu Nabi, satu mertuanya Nabi. Bu siapa? Mertua Nabi siapa bu? Abu Bakar, satu lagi Umar, Utsman menantu ini harus bahas sejarah ini. Halo. Abu Bakar siapa Nabi bu? Abu Bakar mertua Nabi dan sahabat Nabi. Ibu beda berapa umur Abu Bakar sama Rasulullah? Bu, biasanya kalau mertua sama mantu beda berapa tahun bu? Biasanya 20 tahun kurang lebih bu ya. Tapi Abu Bakar sama Rasulullah itu beda cuma 2 tahun bu. Ya, jadi soulmate bu. Jadi Nabi dari kecil tuh sudah menjadi CS-nya, istilah kita CS bu ya, teman karibnya Abu Bakar. Baik bu, kembali lagi bu. Uwais berkata, kalian adalah sahabat Nabi. Aku yang minta doa kepada kalian. Tidak, kata Umar. Ini perintah Nabi untuk aku meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Ibu, apa yang terjadi ibu? Masya Allah. Karena didesak sama Umar sama Utsman, akhirnya Uwais mendoakan. Lihat bu, luar biasa kekasih Allah ini bu. Apa yang terjadi? Umar menawarkan, hai Uwais, berkenankah kau sekiranya kau pindah ke Madinah? Aku kasih jabatan, aku kasih harta. Bayangkan bu, kenapa? Karena Umar sangat tahu kekasih Allah adalah orang yang sangat mulia, spesial, pasti membawa keberkahan, kebaikan pasti. Ditawarin bu, karena Nabi nggak mungkin nyuruh sahabat minta doa ke Uwais kalau nggak ada yang spesial pada Uwais. Bayangkan bu, ibu kalau ditawarin gimana bu? Bu, mau nggak bu pindah ke Bandung, ke Jakarta bu? Saya kasih gedung, bangunan, rumah, mobil. Yang penting mau nggak ibu dampingi saya bu ke Bandung atau ke Jakarta? Wih, dengar rumah, dengar mobil. Jawabannya cuma satu, hayu. Mungkin bu ya? Tuh bu. Wow. Tapi bu, masya Allah, lihat bu, betapa zuhudnya seorang Uwais Al-Qarni. Beliau menolak. Tidak wahai khalifah, maaf, aku tidak ingin pindah ke Madinah. Aku tidak butuh jabatan, aku tidak butuh dunia. Aku bahagia dengan statusku sebagai penjaga onta. Bayangkan ibu. Ya udah kalau gitu kata Umar, apa yang kau inginkan wahai Uwais akan kupenuhi. Kamu pengennya apa? Satu permintaanku wahai khalifah. Apa? Tolong jangan ceritakan kejadian saat ini kepada orang lain. Oh Allah. Uwais gak pengen orang-orang Yaman tahu kalau Khalifah Umar datang minta doa, menceritakan tentang pesan Nabi. Kalau Uwaisnya orang penduduk
Penuh langit, Bu. Bingung Umar, Masya Allah, kekasih Allah itu luar biasa, Bu. Inilah yang namanya ikhlas, Ibu. Tulus teh kayak gini, Bu. Ya, tidak nunggu orang dulu baru, oh nggak jadi kesini ya, nanti lagi nih. Oh, di kesini sedekah, Bu. Nggak nunggu orang. Jadi dia berbuat baik itu karena permintaan Uwais kepada Umar, tolong Umar jangan ceritakan kejadian ini kepada orang lain. Ya udah, Umar janji, Bu. Masya Allah, Bu, ditutupi. Sehingga apa yang terjadi, Bu? Terdengarlah berita kalau ternyata di Yaman dulu itu ada kejadian yang menghebohkan. Apa yang menghebohkan, Bu? Uwais meninggal dunia, ibunya sudah meninggal dunia terlebih dahulu, Bu. Gak ada kerabat, tapi yang anehnya kok banyak sekali ya orang-orang yang dari wajahnya, Bu, tidak ada yang mengenal. Jadi rumahnya, kediamannya Uwais itu, Bu, ketika meninggal tuh penuh ramai. Dan gak ada yang mengenal sama sekali, Bu. Jadi tetangga pun gimana mau masuk ke rumah Uwais, tapi udah keduluan sama orang-orang yang gak dikenal nih, Bu. Dimandikan, dikafani, disolatkan, sampai dimakamkan sama banyaknya orang. Dan berita ini sampai kepada Umar bin Khattab. Akhirnya Umar menyampaikan, Bu, ketahuilah sesungguhnya Uwais Al-Qarni ini kata Nabi dia penduduk langit. Pertanyaannya, apa yang membuat Uwais dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, Bu, karena dia memuliakan orang tua. Ibu kalau masih ingat pertemuan kemarin, Ibu, terkait penyebab waspada terhadap tertolaknya amalan. Sampai 8 atau 9 saya sampaikan kemarin, Bu, di antaranya, Bu. 8 ya? 8 9. 12 ya makanya. Ibu, di antara penyebab tertolaknya amalan ini kata Nabi, Bu, ada 3 golongan di akhirat nanti yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan fardunya. Salat 5 waktu tertolak, padahal salat, Bu. Saum Ramadannya tertolak, zakatnya tertolak, dan juga Allah tidak menerima amalan nafilahnya, amalan sunnahnya. Saum Senin Kamis gak pernah ninggalin, rajin. Ayamul bid rajin, sedekahnya rajin. Apalagi, Bu, intinya banyak amalan sunnah dikerjakan tapi semua tertolak di hadapan Allah. Di antaranya kata Nabi, anak yang durhaka kepada orang. Subhanallah. Sia-sia amalan kita, Bu. Nah ini, Bu, kayak kekasih Allah yang pertama siapa, Bu? Yaitu seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Bu, ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Kata Nabi, sesungguhnya ridhonya Allah itu ada pada kedua orang tua, dan murkanya Allah, marahnya Allah itu ada pada murka dan marahnya kedua orang tua. Maaf, Ibu, ya, barangkali kita bingung, ya Allah, ini kok rumah tangga sama pasangan dia nggak akur terus sih. Padahal sudah rajin sholat, rajin ngaji. Coba cross check, Bu, bisa jadi ada ucapan kita yang menyakiti hati kedua orang tua kita. Atau bisa jadi kita ternyata pernah permintaan orang tua belum kita lakukan. Subhanallah. Ini poin penting, Bu. Makanya dalam Quran surat ke-17 Al-Isra, coba kita lihat buka ayatnya, Bu, ya, yang berkaitan dengan birrul walidain. Surat 17 Al-Isra ayat 23 dan 24. Halaman 284. Quran surat 17 Al-Isra ayat 23 dan ayat 24. Halaman 480 284. Maaf, 284. Surat 17 ayat 23 dan 24.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Baik, kita baca ayat 23 dulu ya, kita bahas. Di sini Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah, jangan menyembah kecuali hanya kepada Dia, kepada Allah. Jadi Bu, kita bahas kemarin juga di antara penyebab tertolaknya amalan ketika ada kesyirikan ya. Ibu sholat tapi punten aya jimat. Nah, hati-hati Bu ya. Ustaz, ini jimat buat laris manis. Nah, aduh. Atau kita percaya tatayur, perkara-perkara yang takhayul juga itu tidak dibenarkan. Kemudian kata Allah, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Ibu, ini menarik sekali Bu, ayat-ayat dalam Al-Quran dan juga hadis yang berkaitan dengan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, itu seringkali disandingkan dengan perintah tauhid, perkara tauhid, baru birrul walidain. Di antaranya ini Bu, surat 17 ayat 23, atau yang lainnya Quran surat 31 Luqman ayat 12 dan 20 dan 13, 12, 13. Tauhid birrul walidain, tauhid birrul walidain ya. Bahkan Nabi pernah bersabda ya, di antara dosa besar Bu, yang pertama adalah syirik, menyekutukan Allah, yang kedua durhaka kepada orang tua. Bayangkan Bu, Masya Allah, betapa agama kita Islam, Allah dan Rasulnya sangat memuliakan orang tua. Islam luar biasa Bu, memuliakan orang tua. Bahkan seburuk apapun sikap orang tua kepada kita, tetap Allah perintahkan kita untuk bersikap baik kepada orang. Bayangkan ini Islam ya. Ini pertama tentang tauhid, jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kepada kedua orang tua kita diperintahkan untuk berbuat baik, ihsan. Izin Bu, saya pernah ikut pelatihan dulu di Jakarta, udah cukup lama sekali Bu ya, ketika dulu masih muda. Emang sudah tua sekarang? Enggak ya? Dulu maksudnya Bu ya. Itu Syekh langsung Bu menggambarkan terkait ihsan. Ya. Ihsan Bu. Ya. Ihsan ini Bu, dimanai di sini kan artinya berbuat baik. Tapi kalau kita pahami lebih jauh lagi Bu, ini tidak semata berbuat baik saja. Makanya ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam yang menjelma menjadi manusia, bertanya tentang iman, Islam, ihsan, kapan kiamat, ciri-ciri kiamat apa aja. Baik, kita fokus tentang pertanyaan ketiga Bu. Terkait ihsan, Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Apa itu ihsan? Tanya malaikat Jibril. Ihsan itu yaitu kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Dan jika kau tidak melihat Allah, yakinlah Allah selalu melihat
melihatmu. Jadi ini konsep ihsan luar biasa, Bu. Jadi Bu, makna ihsan sesungguhnya seperti ini, Bu ya. Tapi mohon maaf, jangan dibayangkan, Bu ya. Contoh, Ibu Santi ngasih saya 1 buah apel. Ini berbuat kebaikan, berbuat baik. Tapi kalau saya ingin disebut ihsan di hadapan Allah, maka Bu, saya tidak membalas kebaikan Bu Santi cuma dengan 1 apel saja. Enggak Ibu, minimal 1 apel plus 1 butir anggur. Ustaz menipu desa anggur cuma minimal ada tambahan lebih dari apa kebaikan yang Bu Santi berikan kepada saya. Kenapa Bu? Ihsan itu perkara kebaikan yang bersangkut paut dengan Allah. Makanya kata Nabi, anta'budallah, kau beribadah kepada Allah, kau berbuat baik kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Seandainya kau tidak melihat Allah, yakinlah Allah selalu melihat diri. Inilah makna ihsan sesungguhnya, Bu. Nah, pertanyaannya, mungkinkah gambaran ihsan ini bisa kita aplikasikan kepada orang tua? Ibu yang mengandung kita, mungkinkah kita balik kandung ibu? Tidak mungkin. Ibu yang melahirkan kita, mungkinkah kita melahirkan lagi ibu? Tidak mungkin. Maksudnya apa Bu? Kita tidak bisa mungkin membalas kebaikan orang tua kita, khususnya ibu kita, ya. Tapi kita bisa dikatakan cukup membalas kebaikan orang tua kita tatkala gara-gara kita sebagai seorang anak, ibu kita, ayah kita terjauhkan dari neraka. Sekali lagi Bu, saya lagi Bu, kita belum dikatakan cukup membalas kebaikan orang tua kita, belum, ya. Bahkan sahabat Bu, maaf, pernah ditanya oleh orang Yaman sama Bu, orang Yaman datang ke Mekah, digendong ibunya Bu. Tawaf keliling Ka'bah 7 putaran, digendong ibunya. Sa'i Safa Marwah, digendong ibunya. Bertanyalah pemuda ini kepada sahabat Nabi, wahai sahabat Nabi, aku dari Yaman, ku gendong ibuku ke Masjidil Haram ke Mekah ini. Tawaf 7 putaran, ku gendong ibuku. Sa'i Safa Marwah, ku gendong ibuku. Ini pemuda nanya, apakah aku sudah membalas kebaikan ibuku? Apa kata sahabat? Ketahuilah wahai pemuda, apa yang kau lakukan ini perbuatan yang mulia di hadapan Allah. Tapi ketahuilah itu belum cukup. Bahkan seandainya kau memiliki 2 buah gunung emas, kau berikan semuanya kepada ibumu, apa kata sahabat ini Bu? Sesungguhnya kau belum membalas setetes darah yang dikeluarkan ibumu ketika melahirkanmu. Masya Allah. Bayangkan Bu. Makanya ingin membalas kebaikan orang tua, Bu, kunci berat emang Bu. Apa itu? Gara-gara kita, orang tua kita terjauhkan dari neraka. Ya, di antara kebahagiaan orang tua, maaf ibu-ibu yang orang tuanya sudah tidak ada, meninggal dunia Bu ya, yang ayahnya atau ibunya atau keduanya sudah meninggal dunia Bu, bagaimana bakti kita Bu? Memperbanyak Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Jangan sehari 5 kali doang Ibu. Makanya saya bahas kemarin Bu ya, mohon maaf seorang ulama menegaskan kedurhakaan tetap dikatakan durhaka seorang anak yang dia mendoakan ibu ayahnya sehari 5 kali. Gara-gara beres sholat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Muridnya bertanya, wahai syekh, wahai guru, itu kan anak masih tetap mendoakan orang tuanya. Betul mendoakan, tapi tegakah itu anak? Tidakkah dia membayangkan 9 bulan dulu dia berada dalam kandungan ibunya, dia doakan ibunya yang sudah berkorban 9 bulan ini cuma sehari 5 kali. Itu ibunya dulu yang telah berjuang antara hidup dan mati ketika melahirkannya, cukupkah didoakan sehari 5 kali saja? Itu ibunya di 2 tahun pertama dia hadir di dunia, diberikan ASI terbaik. Cukupkah sehari 5 kali saja? Oh, muridnya ngangguk Bu, iya juga ya. Makanya Bu, Nabi Muhammad SAW Bu pernah ditampakkan tentang gambaran alam barzah, alam kubur. Ditampakkan di alam kubur tersebut Bu, ada orang tua, ya hamba Allah, orang tua sedang disiksa oleh malaikat penyiksa di kuburnya Bu. Ketika disiksa, tiba-tiba malaikat ini terdiam, berhenti menyiksanya Bu. Hamba Allah yang disiksa ini bertanya, wahai malaikat, mengapa kau berhenti menyiksaku? Apa kata malaikat? Karena saat ini anakmu sedang memohonkan ampunan bagi dirimu. Masya Allah. Rabbighfirli. Ini Bu penting bagi kita Bu, ya. Jadi kalau ingin membalas kepada orang tua, tidak dengan jabatan, tidak dengan harta, sesaat itu Ibu.
sementara. Kalau ingin membalas kebaikan orang tua kita, maka kita harus berjuang ibu. Tidak cukup mendoakan saja, karena kita punya peran penting bagaimana doa kita diijabah. Betul nggak bu? Betul nggak? Doa tapi sholat tara itu makin kira bu. Ustaz, alhamdulillah saya mas selalu setiap jam minimal 1 kali mendoakan ibu ayah saya. Allahu Akbar, hai sholat jadi Ustaz lah. Sholat itu dijabah nggak bu? Alhamdulillah Ustaz, sepanjang Ramadan ini waktu mustajab berdoa, saya berdoakan orang tua saya. Oh bagus. Akan saum tuh? Ente. Kumaha bu? Enggak. Ya. Dulu pernah kita bahas khusus bu ya tentang rahasia doa bu ya, kita bahas tuntas terkait tentang doa. Dan sekali lagi bu, ini semua akan sia-sia. Berarti tugas pertama kita tidak mutlak mendoakan saja, tapi bagaimana kita hijrah. Yang dulunya malas menjadi rajin, yang dulunya tak pernah mulai melakukan, kemudian baru mendoakan. Baik bu ya, ini gambaran ihsan bu. Berarti ihsan ini sulitnya luar biasa loh bu. Karena kalau Ibu Santi ngasih saya 1 apel dan saya balas 1 apel lagi, ini cuma kebaikan biasa-biasa aja, belum ihsan di hadapan Allah. Tapi ingin dikatakan ihsan di hadapan Allah, ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, minimal bu, kita membalas kebaikannya plus ada doa. Makanya bu, dalam agama kita diajarkan bu ya, maaf, boleh nggak ucapin terima kasih? Boleh. Tapi maaf bu, apakah terima kasih itu doa? Bukan. Ya, syukron cukup. Syukron itu artinya terima kasih bu. Doa bukan? Nah, yang tepat, sekecil apapun kebaikan orang lain yang dilakukan kepada kita, maka ucapkanlah. Kalau dia laki-laki bu, jazakallah khairan. Kalau dia perempuan, jazakillahu khairan. Kalau banyakan, jazakumullah khairan. Apa artinya bu? Semoga Allah membalas kebaikanmu. Mendoakan. Islam luar biasa sekali bu. Ketemu, assalamualaikum, doa. Bu, papi telanya, assalamualaikum, doa deh. Masya Allah ibu. Ya, ini dia bu. Baik, kita lanjutkan lagi bu. Surat 17 ayat 23. Kemudian kata Allah tadi, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma. Kata Allah, jika salah seorang di antara keduanya, au kilahuma, atau kedua-duanya telah berusia lanjut, bu, Allah menegaskan fala taqul lahuma uff. Maka jangan sekali-kali kalian berkata kepada mereka. Ibu, ini di sini ditulis ini bu, maknanya apa bu? Kalimat penolakan. Nya eneng ka warung sekedap si mama manya. Nah ibu, ini bu. Kalimat ini aja nggak boleh. Ustaz, boleh nggak ganti bukan berarti boleh ganti Ini gambaran sederhana, bukan berarti temen ngomong gantiku mau apa? Istilah si mama. Enggak ibu. Intinya maksud kalimat di sini adalah kalimat penolakan. Sesuatu ucapan yang bisa menyakiti hati orang. Nggak boleh ibu. Jadi mohon maaf, larangan Allah itu tidak hanya yang namanya zina, khamar, riba, tapi Allah mengharamkan kepada setiap anak untuk menyakiti hati orang. Berkata aja nggak boleh. Kemudian Allah mengatakan wala tanharhuma, dan jangan kalian bentak keduanya. Subhanallah bu. Ngomong aja nggak boleh, apalagi membentak. Ya. Ini hati-hati bu, banting pintu, si mama sebel sama mama, aduh. Makanya bu, ada kisah cukup menarik bu, seorang anak sebel sama ibunya, gara-gara satu permintaannya nggak dipenuhi. Ditinggalkan ibunya bu, lagi bete, ya, nyender, ada tukang bakso lewat. Neng, kunaon, bete sama si mama, suatu kali dia tuang heula, makan dulu, dikasih makan bu, senang si neng deh, mending si bapak bager ke abdi kia. Masalah apa? Ya si mama pengen ini nggak dipenuhi. Si mang mah bukan siapa-siapa saja ngasih. Apa kata si mang bakso ini? Neng, maaf loh, saya itu cuma ngasih 1 bakso sama kamu. Ibumu dulu sudah mengandungmu 9 bulan, melahirkanmu antara hidup dan mati, menyusui sampai 2 tahun,
mendoakanmu setiap waktu, itu jauh lebih besar kebaikannya dibandingkan apa yang saya lakukan kepadamu. Nangis tak budakmu, lari pulang ke rumah dipeluk ibunya, maaf Ma ya. Waduh, ini Bu penting buat kita Bu, mengenalkan agama kepada anak kita. Ya, kalau kita ngomong kamu tuh harus bakti sama orang tua, capek Bu. Capek. Sederhana sebenarnya Bu. Pahamkan mereka terhadap agama. Karena agamalah yang akan mengajarkan kepada anak-anak kita. Karena anak-anak yang mereka betul-betul hamba soleh di hadapan Allah adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Ya Bu ya, Masya Allah. Ini penting sekali Bu ya. Bentak, ngomong enggak boleh, apalagi membentak. Terus bagaimana sikap kita terkait perkataan? Di akhir ayatnya Allah mengatakan wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kalian kepada keduanya dengan perkataan yang apa Bu? Karim. Ibu, kalau makna sesungguhnya karim itu artinya mulia. Ya, Allah tidak mengatakan perkataan yang baik ya. Fakullahuma khaira. Enggak. Kalau khair baik ya. Tapi Allah katakan mulia. Apa makna mulia ini Bu? Apa arti mulia? Perkataan mulia apa Bu? Berarti bahasa yang betul-betul dijaga, yang paling baik. Tapi yang anehnya Bu, banyak terjadi Bu, anak-anak di luar sana ngomong sama gurunya santun. Ya, ketemu atasannya jaga tutur kata, di depan ibunya, di depan ayahnya, oh subhanallah, perkataannya kasar. Tidak, ibu haram hukumnya Bu. Dan ini jatuhnya dosa besar. Bu ya, maaf saya nggak bosan-bosan mengulang kalimat ini Bu. Jumhur ulama sepakat ketika ada ayat Quran dan juga hadis dalil yang diiringi dengan ancaman, maka itu termasuk dosa besar. Ya Bu. Baik, kita lanjut Bu, ayat 24 Allah mengatakan wakhfid lahuma janahazulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang. Ibu, Masya Allah Bu, ini ayat betul-betul harusnya membuat para anak malu ini Bu ya. Di depan bosnya, dijaga sikapnya, tapi depan orang tua tidak santun. Padahal ini perintah Allah loh. Hei pejabat, tanggalkan jabatanmu. Hei orang kaya, letakkan hartamu. Demi Allah, jabatan yang dimiliki, harta yang dimiliki itu adalah di antara penyebabnya karena doa orang. Betul nggak Bu? Masih ingat dulu Bu, anak kita nelpon, mama doain ya, besok ini ada tes. Ma doain Ma ya, besok nih Ma penentuan apakah AA atau Teteh diterima atau enggak di perusahaan ini. Apa yang Ibu katakan Bu? Iya Nak. Padahal sebelum minta, kita sebagai ibu selalu mendoakan. Betul tak Bu? Jangankan kau minta Nak, ya, sebelum kau lahir ke dunia ini, ibu sudah mendoakanmu Nak. Ya Allah ya Rob, jadikan anakku ini ya Allah qurrata ayun ya Allah. Jadikanlah sebagai penawar atas rasa sakitku selama di dunia ya Allah. Sudah didoa, tapi jawaban ibu Pak, iya Nak, tenang saja, ibu akan mendoakan. Padahal dalam hati belum tahu dia, sebelum lahir ke dunia itu sudah dielus-elus. Betul nggak Bu? Ya Allah, soleh ya Nak ya, soleh. Betul nggak Bu? Makanya keterlaluan sekali loh Bu. Ya, kalau kita masih sombong dengan rumah besarnya kita, ya, kalau kita masih sombong dengan jabatan kita, padahal apa yang dimiliki oleh seorang itu demi Allah itu pasti di antara penyebabnya karena doa orang tua. Ibu ingat kata Nabi Bu, ada 3 doa yang tidak diragukan lagi. Ini 3 doa pelakunya ini Bu akan langsung Allah ijabah seperti panah yang melesat menuju sasarannya Bu. Apa 3 di antara doa ini Bu? Pertama adalah doa orang tua terhadap anak. Itu mustajab loh Bu. Hati-hati Bu, baik dan juga buruk juga bisa berpotensi Bu. Kalau ibu-ibu pernah masih ingat, dulu saya pernah menyampaikan Bu kisah tentang seorang ahli ibadah Bu di zaman Nabi Musa alaihissalam, kalau tidak salah ini Bu. Apa yang terjadi? Ahli ibadah Bu sedang sholat sunnah, tiba-tiba ibunya nyamperin keluar rumah. Di luar, Assalamualaikum Nak. Dia bingung, ya Allah, lanjutin sholat atau berhenti penuhi panggilan ibu. Kalau gini keadaannya apa yang dipilih Bu? Bagi sholat sunnah.
Hentikan, batalkan langsung. Ibu ingat Bu ya, perkara sunnah menjadi gugur ketika ada perkara wajib yang datang. Contoh ibu maaf, lagi saum sunnah, tiba-tiba siang-siang suami datang, mah kamar yuk. Apa jawaban ibu? Hayu. Ya, hayu, udah masih siang punya. Atau jam 5 tiba-tiba datang suami, mah ke kamar. Apa jawaban ibu? Takut saja Bu. Terima Bu, dalam agama tegas yang sunnah menjadi gugur tak kala ada yang wajib. Ternyata ahli ibadah ini Bu memilih apa? Beres sholat dulu. 3 kali ibunya menyahut tak direspon, akhirnya ibu ini pergi dalam keadaan kesel, mendoakan keburukan Bu. Ya Allah ya Rob, jangan biarkan anakku ini mati sebelum dia berjumpa dengan pelacur. Didoain keburukan Bu. Padahal ibunya nggak tahu anaknya sedang sholat. Apa yang terjadi Bu? Ini kebetulan tempat ibadahnya itu di atas lereng itu Bu. Ya. Kemudian tak jauh dari tempat tersebut ada penggembala domba. Ya. Penggembala ini melakukan perzinahan dengan seorang pelacur. Hamillah, melahirkanlah. Ini raja-raja yang bijak Ibu. Ya, mengharamkan perkara perzinahan. Ditanya ini anaknya siapa? Aduh, pelacur ini bingung, akhirnya memfitnah, ya raja, ini anaknya yang ahli ibadah tuh. Kaget raja Bu. Kaget raja. Orang-orang kaget, dihancurin Bu tempat ibadahnya Bu, diseret menghadap raja. Ya. Akhirnya apa yang terjadi Bu? Ketika menghadap raja, ada pelacur juga menggendong anaknya Bu. Tiba-tiba apa yang terjadi? Sang ahli ibadahnya masih bingung kenapa ini terjadi gitu. Fitnah ini kok bisa terjadi? Ketika dia masuk ke kerajaan, dia melihat Bu ada pelacur, dia tersenyum. Hamba Allah ini ahli ibadah tersenyum. Apa yang membuat dia tersenyum? Dia menyadari, ya Allah, ini doa dari ibuku. Bertemu sama apa? Pelacur. Dan inilah Bu ya, bayi yang bisa bicara. Ini kisah dari Nabi langsung Bu. Nabi menceritakan. Ya, ketika akhirnya raja bertanya, ini anak siapa? Tanya sama bayi langsung, wahai raja. Ternyata bayi ini langsung menjawab, aku adalah anak penggembala. Malu rajanya karena sudah menghancurkan. Akhirnya, maukah kau ku perbaiki dengan lebih bagus lagi? Enggak raja, tolong buat seperti biasa aja. Tapi maaf, hikmahnya apa? Terkait tentang doa orang tua terhadap ibu, kadetnya apa artinya? Hati-hati. Maaf, itu bahasa lembut kasar bukan dulu. Lembut ya? Lembut ya, alhamdulillah, selamat saya Bu ya. Bu hati-hati loh Bu ya. Anak nakal, bawang pisannya. Nah Bu, meni bawang, hati-hati Bu. Bisa jadi doa. Dan ini bisa jadi alasan ketika anak sudah besar masih nakal, kita marah. Ma, bukankah ini doa mama dari dulu waktu kecil? Aku buat kesalahan kecil, mama ngomong nakal yang jadi Makanya Bu kalau bisa jadi seperti ibunya Sudais Bu. Ibunya Sudais. Ya Bu, ketika beliau diwawancara, wahai Imam Syekh Sudais, kalau boleh tahu nih apa nih motivasimu sehingga bisa menjadi imam Masjidil Haram? Beliau mengatakan ini karena doa ibuku. Beliau nggak menjawab Bu, karena aku rajin murojaah, enggak. Karena rajin ngaji, bukan. Tapi beliau menjawab ini karena doa Loh kok bisa? Ya dulu ketika usia mungkin kurang lebih 9 tahunan Bu, masih kecil ketika itu. Dulu belum ada handphone. Ya, belum ada yang namanya gadget Bu. Yang namanya tinggal di padang pasir, mainannya apa? Pasir. Ibuku sedang masak sup. Apa yang terjadi? Aku isengin masukin ke sup itu, kuah sup masukin pasir. Ketahuan ibuku marah. Tapi lihat Bu, marahnya ibu yang soleha. Ibu doain kamu jadi imam Masjidil Haram. Jadi sekarang. Jadi yang terngiang-ngiang sama beliau ketika jadi imam Masjidil Haram itu doa seorang ibu. Jadi Bu kalau marah, kasep, soleh, sukses, ituin Bu. Karena ini doa. Masya Allah. Ya Bu ya. Kemudian izin kembali lagi Bu, Quran surat 17 ayat 24 tadi. Jadi Bu, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk merendahkan, ya, merendahkan diri kita di hadapan orang tua kita. Letakkan jabatan kita, letakkan dunia yang kita miliki. Sudah, ya. Kalau perlu Bu, mohon maaf tiba-tiba mama nelpon, Nak, mama pengen jalan-jalan dong.
Kemana mah? Ke Cipanas. Ya, ketika itu punya supir mah, nanti supir aku jemput ya. Enggak Bu, aku yang nyupirin. Enggak mau Bu, kalau bisa kita yang nyupirin. Apa tujuannya Bu? Meraih ridho Allah. Ya nggak salah nyupir juga Bu, tapi lebih mulia kalau kita yang menyupir. Itu bahagia orang tua Bu. Nah, bener kamu ada rapat, nggak apa-apa mah, nanti lagi aja rapat mah. Yang penting mama aku temenin hari ini. Itu jauh lebih buat bahagia. Betul nggak Bu? Betul? Halo, jarang pelinggi ya ini. Halo. Aduh. Sarau ya teh, sekarang lemes. Baik Bu, ya. Kemudian Bu, perintah Allah kepada kita semua para anak, wakul, dan katakanlah, berdoalah, Rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kita setiap anak pun diperintahkan oleh Allah Bu untuk mendoakan kedua orang tua. Jangan sehari 5 kali, setiap saat Ibu. Ya, makanya penting kita menghadirkan jasa-jasa orang tua. Dapat kenikmatan Masya Allah ya Allah, nggak mungkin bisa dapat nikmat ini kalau tidak ada doa orang tua. Irhamhumma ya Allah, muliakan keduanya ya. Baik Bu, ini Bu ya, yang pertama Bu kita bahas kekasih Allah yang pertama adalah seorang anak atau diri kita yang memuliakan kedua orang tua. Ini yang pertama Bu, kekasih Allah yang pertama yang kita bahas. Alhamdulillah cukup panjang. Kemudian Ibu-ibu dalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama Bu, kasih Allah yang pertama yang memuliakan kedua orang tua. Kemudian yang kedua, siapakah kekasih Allah atau yang hamba yang Allah cintai selanjutnya Bu? Yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnah. Ya, orang-orang yang menghidupkan sunnah. Coba kita lihat ayatnya Bu, Quran surat 3 Ali Imran ayat 31. Halaman 54 Quran surat 3 ayat 31. Qul in kuntum. Halaman 54 Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Baik Ibu, dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Siapa aku di sini Bu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi Allah berkata kepada Nabi Muhammad, Muhammad, sampaikan kepada manusia. Apa penyampaiannya Bu? Yang disuruh sampaikan, hai manusia, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya apa Bu? Hidupkanlah sunnah-sunnah. Maka apa jaminannya dari Allah? Allah berjanji Bu, kalau kita ngikutin Nabi, yuhibbukumullah,
niscaya dia Allah akan mencintaimu. Jadi Allah akan cinta sama kita kalau kita menghidupkan sunnah. Tidak hanya Allah cinta plus wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ibu maaf, yang tidak punya dosa siapa Bu? Ada? Nggak ada, semua juga punya. Siapa di antara kita yang punya dosa? Yang dosanya dikit? Yang dosanya banyak? Ibu, nggak bisa dipungkiri Bu ya, bahkan maaf, bisa jadi hari ini pun juga kita punya berbuat salah. Mungkin loh Bu, betul nggak Bu? Kita sudah menjaga nggak terjadi, keceplosan Ustaz. Kenapa Bu? Iya, di grup si Eta ngomongin si Eta, jadi nimbrung. Wah. Aduh subhanallah Bu, banyak dosa. Dan bayangkan Bu, ngikutin Nabi, jaminannya apa? Allah cinta sama kita. Allah yang mengatakan loh Bu, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berjanji, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Tidak hanya Allah cinta sama kita, plus Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa kita. Coba Bu, saya pengen nanya, siapa yang mencintai Nabi angkat tangan? Yang cinta sama Nabi angkat tangan. Yang cinta banget sama Nabi, wah Ustaz mulai dah mulai. Ibu, Bu, di antara tanda mencintai Nabi, ya, itu kata Nabi Bu, man ahya sunnati laqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku dalam kehidupan mereka, maka dia telah cinta kepadamu. Jadi bukti cinta itu Bu kepada Nabi dengan ketaatan. Bukan cukup dengan ucap, saya mah cinta sama Nabi tat. Ternyata minum tangan kiri. Bu, air Nabi minum tangan kanan, tangan kiri. Berdiri atau duduk? Kalau kita selama ini tangan tat kumaha deui Ustaz, tangan kanan teh gorengan Ustaz, tangan kiri cengek. Makanya Bu, saya diajari dulu sama om saya Bu, ketika belum dalam agama lebih jauh lagi. Hei Bobby, dengerin cara makan gorengan plus cengek yang benar itu bagaimana. Saya makanya gini Bu, ya tadi ini gorengan. Punten Bu, jangan bayangin Bu ya. Saum ini. Ini bala-bala, ini cengek. Saya makanya. Tapi belum mengajarkan Bu, ini gorengan, cengeknya disepilin di sini. Diselipin Bu. Ya. Jadi tetap tangan kah? Tetap tangan kanan. Mengapa? Karena setan itu makan tangan kiri. Makanya digambarkan oleh ulama, orang yang makan tangan kiri sedang nyuapin segitunya Bu. Ya, Bu, Nabi SAW masuk kamar mandi, kaki kanan, kaki kiri dulu. Keluar kamar mandi. Kita tadi gimana Bu? Air dicukir balik, air digulitik. Ini harus kita perhatikan loh Ibu. Ini baru hal yang sangat sederhana Bu. Memakai pakaian atau memakai sendal atau sepatu Bu, Nabi SAW kanan dulu, kiri dulu. Ketika melepaskan ayat tadi yang ngomong sama cuma satu nih, yang lainnya gimana? Ustaz meniribet sih Ustaz. Kadang itu punya Bu. Ustaz, itu sama-sama minum tangan kiri. Ibu maaf, kalau kita melihat ayat tadi Bu, surah 331 ini Bu, tegas. Kalau kita ngikutin Nabi, Allah cinta sama kita. Kalau kita ngikutin Nabi, Allah akan ampuni dosa kita. Berarti Bu maaf, mereka yang berkata Allah meniribet sih agama teh, kudu kieu. Sama-sama minum tuh, tangan kiri berdiri sama-sama minum. Bu, katakan beda. Ketika kau minum tangan kiri sambil berdiri, kau cuma minum saja. Ketika kami minum tangan kanan sambil duduk, saat ini kami sedang mengikuti Nabi, sunnah Nabi, kami hidupkan. Yang kedua, kami sedang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, saat ini kami sedang diampuni dosa-dosa oleh. Hal kecil loh Ibu, minum tangan kan? Tapi dampaknya, karena Bu, pemahaman kita selama ini apa Ibu? Sunnah.
Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Nggak, yang selama ini itu Bu ya, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Bu, kalau ini yang dalam pikiran kita terus tanamkan, kira-kira semangat tidak jalanin sunnah? Mah, hai ke masjid, nanti can azan, can komat, mah, ayah tahiyatul masjid, ayah rawatib, tapan sunnah. Itu. Karena enggak apa-apa. Betul nggak Bu? Mah, ini tuang terus doa tacan. Menang gitu. Doa heula, apaan sunnah eta mah? Enggak doa tidak apa-apa. Akhirnya enggak semangat Bu. Tapi ganti Bu. Ya itu makna benar Ibu ya, benarnya nggak menyalahkan. Tapi kalau kita ganti, sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Apa kerugiannya? Cinta Allah kita nggak dapatkan, hilang Bu. Proses penggugur dosa nggak dapat, rugi nggak Bu? Padahal gratis, betul nggak? Sama-sama loh makannya Bu, sama-sama minum, sama-sama masuk kamar mandi. Yang beda apa? Yang ini cuma minum saja, yang ini cuma masuk kamar mandi saja. Kalau kita nggak hanya minum, nggak hanya masuk kamar mandi, nilai plusnya kita sedang mendapatkan cinta Allah, kita sedang mendapatkan ampunan dari. Coba deh Bu, ajarkan perkara ini sama anak cucu kita Bu. Lihat Bu perubahannya Bu. Maka beda pola pikirnya sama kita dulu Bu. Nah, ke mana? Belum azan. Mama, hai ke masjid. Habis atas ablas, pengen sholat fardu di masjid. Wudu mah di masjid aja. Can apel mamanya. Kan kata Nabi, siapa yang berwudu dari tempat tinggalnya menuju masjid untuk melaksanakan sholat fardu, maka setiap kaki kanan itu bernilai pahala, setiap langkah kaki kiri penggugur dosa. Apaan sunnah? Nggak sunnah, tapi beda pola pikirnya Bu. Akhirnya beda. Ketika kita memahami sunnah dikerjakan dapat pahala melimpah, tapi ditinggalkan rugi, maka kita tidak akan mau termasuk orang-orang yang meninggalkan sunnah. Tapi sebaliknya Bu, kalau pemahaman masih seperti dulu, ayo anakku, cucuku, sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Apa yang tertangkap? Ya tidak apa-apa ya. Betul? Benar atau betul? Coba Bu, jangan sama orang lain dulu Bu, jangan sama orang dulu, sama diri kita dulu. Melihat ada peluang masuk kamar mandi, alah, kalah. Tenang Bu, bismillahirrahmanirrahim. Ditambah lagi kalau tambah doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar kamar mandi, ghufranaka. Ketika bercermin, ada berdoanya Bu, ya Allah buni gelis. Ibu tahu nggak, mohon maaf Bu, mengapa banyak saya dapati di luar sana Bu, ada yang parasnya ya tampan, rupawan, cantik, tapi buruk akhlaknya, bisa jadi karena meninggalkan sunnah ini Bu. Doa Nabi apa Bu ketika bercermin? Allahumma, ya Allah, kama hasanta khalqi, sebagaimana kau telah memperindah penciptaanku ya Allah, fahassin khuluqi, tolong baguskan juga akhlakku, indahkan akhlakku ya Allah. Selama ini kalau ngaji gimana Bu? Ya Allah, alhamdulillah. Mancung walaupun ke dalam jenabunya akhirnya lupa bersyukuri. Tapi sunnah yang Nabi ajarkan ketika bercermin Bu, ketika kita dikasih keindahan dalam paras wajah kita, kita pun minta sama Allah, tolong ya Allah tambahkan plus juga, tambahkan indahkan akhlakku. Ini ucapan sunnah, ya tenang aja, sunnah tapi rugi gitu ya Bu. Ya, baik Bu ya. Dan ini perkara penting Bu. Jadi sekali lagi penting buat kita semua untuk senantiasa ya menghidupkan sunnah. Tatkala sudah menghidupkan sunnah Bu, maka inilah Bu akan menumbuhkan rasa cinta. Ibu kalau pengen semangat menjalankan sunnah Bu, ya mau nggak mau ibu juga harus mencintai. Ya harus cinta. Sebaliknya Bu, kalau kita tidak mencintai Rasulullah, maka ancamannya mengerikan Bu. Ternyata kita lebih besar cinta kita terhadap pasangan kita daripada Allah dan Rasulnya. Kita lebih besar mencintai anak kita daripada Allah dan Rasulnya. Coba lihat Bu, dalam Quran surat ke-9 At-Taubah pada ayat 24.
halaman 190. Surat 9 At-Taubah halaman 190 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawun wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawun kasadaha wa masakinu tardawnaha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum, katakanlah wahai Muhammad, hai manusia, jika ayah-ayahmu, ya, maksud aba'ukum itu bisa jadi orang tuamu, wa abna'ukum dan anak-anakmu, bisa juga ke bawah bu, cucu, cicit ya, wa ikhwanukum dan saudara-saudaramu, kakak, adik, wa azwajukum dan istrimu, wa ashiratukum dan juga keluargamu, wa amwalun iqtaraftumuha dan juga harta kekayaan yang kamu berusaha keras untuk meraihnya, mendapatkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perniagaan yang kamu khawatir akan kerugiannya. Ternyata bu, orang tua, anak, saudara, istri, keluarga, harta dan perniagaan ini ternyata kata Allah, itu ternyata kau lebih mencintainya daripada kau mencintai Allah dan juga Rasulnya. Ternyata dunia ini lebih besar kau cintai daripada jihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Kata Allah bu, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Apa maksud mendatangkan keputusan di sini bu? Keputusan di sini yakni kemurkaan Allah. Allah ternyata bu melihat ayat ini, Allah cemburunya luar biasa. Kita lebih mencintai suami, mencintai anak, keluarga, pekerjaan, bisnis daripada Allah. Padahal keluarga dan dunia ini dari Allah. Padahal apa yang kita cintai ini milik Allah. Ini menggambarkan Allah teh maha pencemburu. Allah maha pencemburu. Makanya bu, rasa besar cinta Allah itu luar biasa bu. Ketika melihat ada ahli maksiat tiba-tiba taubat, itu kebahagiaan Allah bu lebih besar dibandingkan kita safar teh traveling bu ya, dalam perjalanan ya, naik kendaraan bu,
Ternyata kita rehat sejenak, pas kembali ke kendaraan kita hilang. Mobil kita hilang, padahal di mobil itu ada tas kita, ada pakaian kita. Waduh, kita bingung. Sedih nggak Bu? Kira-kira Bu? Khawatir nggak Bu? Khawatir. Dan tiba-tiba Bu, datang orang membalikin Bu, bawain mobil kita lagi Bu, utuh semuanya Bu. Bagaimana perasaan kita? Senang atau bahagia? Senang bahagianya biasa atau sangat bahagia? Atau sangat bahagia sekali Bu? Betul nggak Bu? Bahagianya bukan panik kita Bu, harta kita hilang, kendaraan kita hilang. Sekarang sebelum perbekalan hilang juga, tiba-tiba datang orang, kita jumpa lagi Bu, dan semuanya utuh. Maka rasa bahagianya itu Bu jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Kata Nabi, Allah jauh lebih bahagia keadaannya daripada orang tersebut ketika mendapati seseorang yang ahli maksiat, yang ahli jauh dari ketaatan Bu, tiba-tiba dia taubat. Allah tuh jauh lebih senang Bu. Masya Allah. Ini digambarkan oleh Nabi Bu. Ini menggambarkan Allah Maha Pencemburu Bu. Ya, senang diduakan. Makanya Allah mewanti-wanti kita semua, hati-hati jangan sampai orang tuamu lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya. Hati-hati jangan sampai anak cucu keluarga keturunan lebih kita cintai daripada Allah dan juga Rasulnya. Hati-hati jangan sampai rumah kita, mobil kita, aset kita lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Karena kalau ini terjadi, kata Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah sampai Allah akan mendatangkan keputusannya, yakni kemurkaan Bu. Kalau Allah sudah marah Ibu, wah, apa yang terjadi Bu? Kalau Allah sudah marah Bu, ingat Bu ya, azab yang paling ringan, yang kita tidak menyadari padahal ini azab, tapi kita biasa-biasa aja Ibu. Apa itu Bu kira-kira? Dicabutnya rasa nikmat ketika ibadah. Hati-hati loh Bu ya, sholat kok nggak nikmat, biasa aja gitu Bu. Oh enggak, yang pesan Sofi. Intinya Bu, ketika itu terjadi, hakikatnya itu bagian dari murkanya Allah. Dicabut rasa nikmat Bu. Akhirnya kalau sudah dicabut rasa nikmat, kira-kira semangat nggak Bu? Enggak. Kita akan semangat melakukan satu aktivitas kalau betul-betul meraih kenikmatan di dalamnya, itu nggak Bu? Kalau betul-betul meraih kebahagiaan. Tapi ini semua tidak Allah berikan. Ketika apa yang terjadi Bu? Ketika kita lebih mencintai dunia daripada Allah dan juga Rasul. Makanya penting Bu, ini poin kedua saya hadirkan di sini. Bagaimana kita menunjukkan cinta kepada Allah? Caranya bagaimana? Sederhana deh Bu. Jangan neko-neko. Islam itu Bu mudah. Tapi seringkali kita yang bikin susah. Benar loh Ibu. Ya, izin saya buka ini Bu ya, satu aktivitas yang kemarin di bulan Sya'ban. Maaf Ibu kalau yang mengerjakan, saya sarankan mulai saat ini Bu tinggalkan. Apa itu Bu? Salat nisfu Sya'ban. Berapa rakaat? 100 rakaat Ibu. Di dekat rumah mertua saya Bu ada salat 100 rakaat. Itu 2 kali rakaat, 1 kali salam. Jadi 50 kali salam. Apa katanya? Karena di malam ini adalah momentum di mana dilaporkannya catat amal selama 1 tahun. Betul, kemuliaannya ini Bu. Tapi tolong, Nabi nggak pernah melakukan perkara tersebut. Karena kalau ingin mencintai Allah, kata Allah Bu, tadi apa? Ikuti Rasul. Izin saya ulangi kalimat ini Bu, jangan bosan-bosan Bu ya, mendengarkan Bu. Ingat, dalam beragama tidak selamanya kita mengedepankan logika. Dan tidak bisa kita pakai hawa nafsu. Gak bisa loh Ibu. Contoh, Bu, maaf, air kencing najis nggak Bu? Air mani? Enggak. Kalau hawa nafsu yang dikedepankan, kalau logika yang dikedepankan, seharusnya yang keluar air kencing harusnya mandi. Kalau logika Bu, betul nggak? Najis soalnya ini. Air mani nggak cukup karena nggak najis. Tapi prakteknya dalam agama kita, Nabi mencontohkan Bu, ketika buang air kecil cukup dengan air wudhu untuk mensucikan diri kita. Tapi ketika keluar mani, kalau pakai logika Bu, Nabi nggak logis, betul nggak Bu? Cenah najis.
Kan ini nggak najis, kenapa ini yang mandi? Kalau logika Bu, tapi tugas kita sami'na. Atau Bu perkara yang lain ini sederhana Bu ya, seputar sholat Bu ya. Pengen sholat, sudah punya wudhu, tiba-tiba maaf buang kentut, angin. Kalau logika yang kita kedepankan Bu, mana yang harusnya dibersihkan? Tempat keluarnya angin. Tapi kok Nabi mencontohkan cukup dengan air? Benar nggak Bu? Ini gambar sederhana Bu. Jadi sekali lagi Bu, sederhana Bu. Islam itu mudah, jangan dipersulit. Ya. Apa yang kita dapatkan ilmunya Bu? Do it, lakukan sudah. Sami'na wa ata'na. Jangan ambil perkara yang lain. Ancamannya apa Bu? Coba kita lihat Bu. Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 36. Quran surat Al-Ahzab 33 ayat 36. Halaman 43. 423. Halaman 423 surat 33 ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ini Bu ancaman kalau kita merasa Allah ada yang kurang dari Nabi itu, saya pengen beragama, istilah bahasa Prancisnya Bu ya, terserah saya aja deh. Lihat Bu, ini ancaman di sini Bu, Allah mengatakan wa ma kana lil mu'minin, sungguh tidak pantas kata Allah, tidak pantaslah bagi mukmin laki-laki wa mukminah dan juga wala mukminah dan juga bagi mukmin perempuan yang mereka menyatakan iman sama Allah dan juga Rasulnya. Terkait apa itu? Iza qadallahu wa rasuluhu amra. Jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu urusan. Ini terkait agama Bu, terkait amalan ubudiyah. Hablum minallah. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu urusan akhirat, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dia mengambil urusan yang lain karena merasa ini mah lebih baik daripada enggak sama sekali. Kadang itu Bu, kalimat Bu. Ketika diingatkan, Kang, Ustadz, maaf, kan lebih baik daripada kita enggak apa sama sekali. Kadang itu Bu. Kalimatnya lebih baik. Ketika kalimat lebih baik yang dia keluarkan tidak bersumberkan dalil atau Quran dan hadis, maka ini jelas menggambarkan dia mengedepankan hawa nafsu. Hawa nafsunya Bu. Kan lebih baik atau enggak? Kata Allah Bu, nggak pantas mukmin laki-laki, mukmin perempuan, Allah dan Rasul kalau sudah menetapkan satu urusan, dia mengambil urusan lain, nggak pantas kata Allah. Lihat Bu, Allah mengancam mereka. Wa may ya'sillah, siapa yang mendurhakai Allah. Kalimatnya durhaka tahu. Ya, Ustaz, tapi kan ini ibadah. Salat sekian ratus rakaat loh. Casingnya ibadah. Tapi kan Allah tadi mengatakan Bu, kalau ingin mencintai Allah ikuti Rasul. Sederhana. Apa yang Rasul contohkan lakukan, yang tidak tinggalkan. Kadang tadi Bu karena merasa
Ustadz ini mah dari ajengan. Aduh Bu, Rasul sama ajengan mana yang lebih tahu dalam beragama kira-kira Bu? Siapa sih ajengan kita? Punten Bu ya, kecuali yang ajengan yang ngajak kepada Allah dan Rasulnya Bu. Ini penting sekali Bu. Allah mengatakan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata kata Allah. Ustaz, tapi dia ritualnya pakai baju koko, pakai mukena, casingnya islami, tapi tidak sesuai tuntunan Allah Rasul, tinggalkan Bu. Ustaz maaf, ini teh mayoritas udah jadi budaya. Allah mengancam lagi Bu terkait cari pembenaran ini Bu dalam Quran surat ke-6 Al-An'am ayat 116. Yang kita jadikan alasan Ustaz ini kan sudah jadi budaya karena kebanyakan sudah melakukan. Allah menegur lagi Bu terkait jawabannya karena budaya. Quran surat 6 Al-An'am ayat 116. Halaman 142. Surat 6 116 halaman 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa zanna wa inhum illa yakhrusun. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, wa in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kau mengikuti kebiasaan Bu ya, karena kebanyakan, karena faktor tadi Bu, karena itu Bu, ini kesalahan kita Bu, menjalankan agama karena mayoritas tanpa ilmu. Ya, Ustadz pengajian ini mah banyak ini, ribuan jamaahnya, belum tentu benar. Saya kata Bu, belum tentu benar, kecuali ketika lagi-lagi bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kata Allah nih Bu, kalau kalian mengikuti kebiasaan kebanyakan orang-orang di sekitar kalian, karena tadi Bu faktor karena sudah jadi budaya teh ya, karena juga banyak melakukan, ini alasan kita melakukannya Bu, bukan karena ilmu. Maka Allah mengancam yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kesesatan Ibu, subhanallah. Ya. Jadi sekali lagi Bu, dalam beragama ini poin penting Bu. Dan tatkala kita menjalankan perkara ini Bu, kita termasuk kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah. Ya, kalau sudah jadi kekasih Allah Bu, maka hidup kita pasti bahagia. Ingat Bu, syarat bahagia tidak harus kaya. Banyak orang, ada nggak orang kaya bunuh diri Bu? Syarat bahagia tidak harus cantik. Ada nggak orang cantik bunuh diri? Kan pertanyaannya ada, jawabannya banyak. Tenang lah ya. Bu, ada nggak orang yang syarat kaya itu tidak harus syarat bahagia tidak harus populer? Karena ada nggak Bu orang yang populer dia bunuh diri? Kan tegas, orang-orang yang bunuh diri ini menggambarkan kalau hidupnya jauh dari kata bahagia. Apa kunci kebahagiaan? Sederhana Bu, taat deh. Ya, jalankan sunnah. Jangan berpaling dari peringatan Allah. Itu sederhananya Bu. Jangan berpaling dari peringatan Allah. Sebaliknya, kalau kita berpaling dari peringatan Allah, maka hidup kita tidak mungkin bahagia. Walaupun besar rumah kita, walaupun mewah kendaraan kita, walaupun cantik wajah kita, demi Allah Bu. Bukan saya ngomong Bu, Allah yang mengatakan. Kita lihat ayatnya Bu, Quran surat ke-20 124. Surat Toha ayat 124.
Halaman 320. Quran surat Toha surat 20 ayat 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, dan barang siapa berpaling dari peringatanku. Jadi kita bahas ya, kata Allah, ikuti Rasul, kita berpaling aja deh. Dan karena kita merasa, karena perasaan ya, yang kita kedepankan, saya merasa ini baik kok, ini bagus kok. Ya, seluruh perasaan baik Bu tidak bersumber dari Quran dan hadis, hakikatnya itu tipu daya setan. Karena kebenaran itu mutlak milik Allah Ibu. Seandainya mendapatkan kebenaran di luar tuntunan Allah dan Rasulnya, itu tipu daya setan. Mungkin menurut kita baik, tapi tidak bermuara kepada kebahagiaan sesaat. Allah mengatakan waman a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, walaupun rumahnya besar tadi Bu, kendaraannya mewah, hartanya melimpah, tapi dia berpaling dari peringatan Allah, Allah mengancam fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka sesungguhnya kehidupan yang dia lalui itu kehidupan yang sempit, kata Allah. Apa makna hidup sempit Bu? Hidup yang jauh dari kebahagiaan. Bayangkan Ibu, maaf Bapak, Ibu, bayangkan. Allah tidak mengatakan barang siapa yang miskin, tidak. Allah tidak mengatakan maaf teteh ya, yang jomblo, tidak. Allah tidak mengatakan barang siapa yang kemana-mana naik angkot, tidak. Apapun status kita, kaya miskin, cantik tidak cantik, kalau kita berpaling dari peringatan Allah, maka Ibu mohon maaf, apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu mutlak kebenarannya Bu, patut kita imani, pasti benar. Maka hidupnya akan jauh dari kebahagiaan, tidak mungkin bahagia Bu. Makanya rumus sederhana, jangan berpaling dari peringatan Allah. Ingin mencintai Allah, ikuti Rasulullah SAW. Baik Bu, di dunia jaminannya dicintai, di akhirat apa jaminannya Bu kalau taat kepada Allah dan Rasulnya? Wah, apa kira-kira Bu? Ibu, siapa yang di akhirat nanti pengen jumpa sama Nabi, angkat tangannya. Pengen banget sekali. Betul? Yakin? Ibu kalau kangen sama seseorang biasanya doanya apa Bu? Kalau kangen sama seseorang nih, suami atau anak lagi jauh, ya Allah semoga berjumpa. Siapa tadi yang berdoa, ya Allah kangen sama Nabi, ya Allah? Ada? Bersolawat iya tanda cinta. Tapi kalau tanda rindu kan berdoa juga Bu ya. Atau siapa di antara ibu-ibu tadi malam berdoa, Bu, alhamdulillah Bu, umroh sudah dibuka loh ini. Ya Allah ya Rabb, rindu sama Nabi, ya Allah. Minimal ya Allah izinkan hamba bisa bersalawat langsung di depan makam Nabi, ya Allah. Izinkan hamba ya Allah bisa menikmati suasana kota Nabawi, ya Allah. Pernah nggak Bu? Kena rindu. Rindunya bohongan. Ibu, ini penting buat kita Bu ya. Baik, apa jaminannya Bu? Quran surat An-Nisa surat keempat. Izin saya pastikan dulu ayatnya Ibu, takut salah diucapkan. Surat 4 An-Nisa ayat 69. Surat keempat An-Nisa ayat 69. Halaman 89.
Surat 4 An-Nisa ayat 69. Baik Bu, izin ini sebelum kita baca ayat ini Bu, izin saya sampaikan dulu nih Bu satu kisah tentang terkait turunnya ayat ini Bu. Ya, turunnya asbabun nuzul ayat ini Bu terkait ada sahabat Nabi Bu yang dulunya itu badannya berisi ya gemuk, tiba-tiba jatuh kurus dan nafsu makan. Ya, tiba-tiba badannya menjadi kurus. Intinya dia nggak nafsu makan aja Bu. Ya, sampai berita ini tersebar sampai telinga Nabi, orang-orang bertanya, ini kenapa ini kok jadi kurus, dan dia nggak menjawab. Ya, dan dia terus dalam kesedihan itu, seperti seakan-akan banyak ada pikiran yang mengganjalnya Bu. Akhirnya Nabi penasaran, pengen tahu kenapa dia bisa jadi kurus. Akhirnya Nabi bertanya, ada apakah dengan dirimu wahai sahabatku? Sahabat ini pun akhirnya Bu, karena Nabi yang bertanya, akhirnya beliau berkata, ya Rasulullah, kalau boleh jujur, selama ini aku nggak nafsu makan gara-gara ada satu pikiran. Ada apa gerangan? Ya Rasulullah, aku bertanya-tanya ini. Kalau di dunia aku rindu padamu, ya lagi kumpul keluarga, tiba-tiba kangen sama Nabi, rindu sama Nabi, ku tinggalkan istriku, ku tinggalkan anakku, segera aku pergi mencarimu ya Rasulullah. Dengan melihat wajahmu ya Rasulullah, hilanglah istilahnya Bu? Kalau rindu tiba-tiba jumpa, saya Bu? Tangannya Bukan hilang rindu, apa istilahnya Bu ya? bahagia. Tercurah apa ya? Ini Bu, rasa rindunya sudah mulai apa istilahnya ya? Nah ini Bu, efek karena dulu nggak pernah pacaran jadi apa istilahnya? Kangen nggak jumpa, pas jumpa melepas rindu lah Bu ya. Nah jadi intinya akan ku tinggalkan istriku, anakku untuk melepas rindu dengan melihat wajahmu. Tapi Nabi, maaf sebelumnya, yang membuat aku terus kepikiran sehingga bingung gak nafsu makan, di akhirat nanti bagaimana wahai Rasulullah? Ketika aku di akhirat nanti rindu kepadamu, gimana ingin jumpa denganmu wahai Rasulullah? Kau seorang Nabi ya Rasulullah, yang sudah barang tentu surgamu spesial di hadapan Allah yang Allah siapkan. Aku manusia biasa, pun kalau masuk surga belum tentu bisa bersamamu. Jadi kalau aku di akhirat nanti rindu kepadamu ya Rasulullah, ini gimana? Nah ini Bu, yang membuat sahabat Nabi ini nggak nafsu makan. Ibu pernah seperti ini nggak Bu? Atau malah tambah banyak makan ini? Nah Ibu asal gemukan enak, lupa pikiran gitu ya. Pikiran apa Bu? Bu mohon maaf ya. Mendengar ini Bu, Nabi terdiam. Karena sekali lagi Bu, Nabi tidak menyampaikan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu. Bayangkan Bu, ya. Bahkan Nabi pun menyampaikan sesuatu itu Bu, tidak berani asal karena hawa nafsu tidak, tapi berdasarkan wahyu. Karena belum ada wahyu terkait bagaimana keadaan di akhirat nanti kalau ada yang rindu jumpa sama Nabi, gimana keadaannya? Belum ada Bu. Nabi terdiam beberapa saat. Ketika itu tiba-tiba turunlah malaikat Jibril alaihissalam membawa ayat ini Bu. Ya Bu ya. Jadi Nabi ini sekelas Nabi loh Bu. Makanya aneh ulama ayat Nabinya wan-wanian gitu Bu. Kuduki. Nabi aja nggak berani Bu menyampaikan perkara agama kecuali berdasarkan wahyu. Ini ada ustaz di luar sana Bu, ceplos. Yang penting mah sepertinya baik. Dan kita mengiyakan Nabi subhanallah. Gara-gara tadi Bu casingnya mungkin amalan ini ada subhanallah Bu ya. Nah Bu, turun ayat ini. Coba kita baca Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. An'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i
was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah Ta'ala berfirman, siapa yang menaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan artian bu menghidupkan sunnah Nabi. Tadi Nabi mengatakan, gue saya sampaikan, man ahya sunnati laqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dia telah cinta kepadaku. Ya, wa man ahabbani wa huwa ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku akan masuk surga bersamaku. Jadi bu, bentuk ketaatan itu, bentuk cinta itu dengan ketaatan. Kata Allah bu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Enggak bertanya-tanya, memang kenapa gitu? Karena kita gitu bu ya, bu, tong minum tangan kiri, emang kunaon? Nah, karena kita nanya dulu, emang kunaon? Dari sami'na wa ata'na. Ganjarannya bu, fadilahnya apa itu? Taat sama Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Merekalah orang-orang yang nanti di akhirat bu akan Allah berikan kenikmatan sama-sama seperti kenikmatan yang diberikan Allah kepada para nabi, wasiddiqin, pecinta kebenaran, wasyuhada, dan juga orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang soleh. Jadi bu, masya Allah, kalau kita taat sama Allah dan Rasulnya bu, di akhirat nanti kita akan bisa berjumpa bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Syaratnya apa bu? Menjadi kekasih Allah dengan cara mencintai Allah dan Rasulnya, ya bu ya, mencintai Allah dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ibu, ada beberapa poin lagi nih, tapi mohon maaf karena waktu yang terbatas. Insya Allah kalau ada pertemuan di Rabu depan, tetap ada bu? Insya Allah bu ya, kita kabarin lagi, mudah-mudahan kita lanjutkan lagi bu, poin-poin apa aja lagi bu selanjutnya yang untuk bisa kita maksimalkan sehingga kita bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup bu ya? Baik bu, sebelum saya tutup, kita berdoa dulu bersama-sama ini. Pertama bu, buat orang yang sudah meninggal dunia, khususnya buat jamaah di antara kita bu ya. Dulu ada Ibu Inel yang rajin sekali, dan juga keluarga-keluarga kita yang lain bu. Mudah-mudahan yang sudah meninggal dunia bu, di alam barzahnya senantiasa dijauhkan dari siksa kubur, amin. Dijadikan alam barzahnya sebagai taman-taman surga. Dan mudah-mudahan putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh-soleha, yang senantiasa mendoakannya, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Dan kemudian buat saudara kita bu, sahabat kita, khususnya ini buat Haji Alis, mana bu Haji Alis? Oh nggak datang bu ya. Ibunya kemarin bu amputasi katanya bu, karena sakit ya, karena gula. Akhirnya Ibu Haji Alis ini diamputasi. Dan juga kita doakan juga buat kerabat kita, keluarga kita, sahabat yang sedang sakit juga bu. Mudah-mudahan rasa sakit yang dirasakan ini bisa menjadi penggugur dosa. Ya, yang sedang sakit ini pun dikuatkan, ya, dikuatkan ketabahan dan kesabaran Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbanas azibil ba'sa, ya Allah ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin sedikit bu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan majlis kita ini majlis yang senantiasa bisa menumbuhkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.